Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7. Pada pagi ini kita bertemu lagi untuk mapel SKI mulai semester genap. Ya, mari kita tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kemudian dalam memahami pelajaran, kelancaran, dan jangan lupa untuk tetap beribadah dan berdoa kepada Allah semoga COVID ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali belajar secara tatap muka ke madrasah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama SKI kelas 7 semester genap yaitu kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Perlu anak-anak ketahui, karena anak-anak belum menerima LKS, maka siapkan buku tulis untuk dicatat yang penting-penting. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab al-Khulafaur Rasyidun. Khalifah artinya pengganti. Kalau khulafa itu bentuk jamak. Dalam mufradnya khalifah artinya pengganti. Sedang ar-rasyidin atau ar-rasyidun artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin menurut bahasa artinya orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu Khulafaur Rasyidin. Ya, kemudian latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kok bisa ini ada Khulafaur Rasyidin? Ya, ini sejarahnya. Rasulullah ketika wafat, Rasulullah itu tidak menunjuk siapa nanti penggantinya. Nah, Rasulullah wafat itu tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad berusia 63 tahun. Selama 13 hari Nabi Muhammad sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. 4 hari menjelang wafatnya beliau tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakarlah yang ditunjuk untuk menggantinya sebagai imam. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, karena Nabi Muhammad wafat tidak menunjuk siapa penggantinya, maka muncullah kelompok kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin merasa paling berhak mengganti posisi Nabi. Kaum Ansar merasa paling berhak mengganti posisi Nabi, dan semuanya mempunyai alasan yang sangat kuat dan alasan itu semuanya benar. Perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu sesaat setelah Rasulullah wafat. Dan situasi itu kaum muslimin menjadi sangat kacau. Hal itu disebabkan tadi tidak menunjuk calon pengganti pemimpin secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor ini 2 kelompok yang merasa paling berhak mengganti posisi Nabi. Kaum Muhajirin, dia mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Alasannya kaum Muhajirin merasa paling berhak, dia adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah.
Sementara Abu Bakar orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah sakit. Alasan ini benar. Kemudian kaum Ansor juga merasa paling berhak. Dia mempunyai alasan Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini pun juga benar karena keduanya itu saling bersikeras untuk mengganti posisi Nabi, tidak ada yang mau dikalahkan. Akhirnya Umar bin Khattab lah yang bisa melerai perselisihan tersebut dengan alasan Umar menyarankan yang berhak mengganti posisi Nabi bukan dari kaum Muhajirin dan bukan dari kaum Ansor, tetapi yang berhak mengganti posisi Nabi adalah orang yang berasal dari suku Quraisy. Nah, itu alasan Umar. Akhirnya kedua belah kaum ini dia menyetujui antara Muhajirin dan kaum Ansor. Saat itu Umar tidak menyebutkan siapa penggantinya, yang namanya siapa tidak disebutkan. Nah, setelah keduanya sudah sepakat mengikuti saran Umar bin Khattab, baru ditunjukkan orang berasal dari suku Quraisy adalah Abu Bakar. Nah, terus akhirnya Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Sementara kaum Ansor juga mempunyai calonnya adalah Sa'ad bin Ubadah, itu yang dari pihak kaum Ansor. Setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, maka Abu Bakarlah yang menduduki khalifah pertama setelah Rasulullah sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Lanjutnya B. Biografi Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah, ibunya Ummu Khair. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah. Ini pada masa jahiliyah. Abu Bakar juga memiliki panggilan Atik. Abu Quhafah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama Atik atau Abu Bakar, Mu'tak dan Utaik. 3 itu putra dari Abu Quhafah. Adapun kepribadian Abu Bakar itu terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, artinya sangat membenarkan, karena Abu Bakarlah yang membenarkan peristiwa termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad yang tidak bisa dinalar dengan akal, itu seketika Abu Bakar mendengar berita itu, Abu Bakar langsung percaya, maka dia mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun, mulai tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Tadi saya sampaikan bahwa perselisihan Abu Bakar dengan perselisihan kaum Muhajirin kaum Ansor akhirnya bisa diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai alasan dapat diterima oleh kedua belah pihak, meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar itu sangat singkat tapi terlihat keberhasilannya. Nah, apa keberhasilannya Abu Bakar? Nah, ini prestasi Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kaum murtad, kaum pembangkang zakat, dan memerangi nabi palsu. Kaum murtad itu apa? Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Semula dia beragama Islam, setelah Rasulullah wafat dia tidak lagi menganut agama Islam tapi pindah ke agama lain. Nah, itu dikatakan murtad. Itu muncul orang-orang murtad ini ketika awal Abu Bakar menjadi khalifah. Selanjutnya yaitu pembangkang zakat. Orang yang semula mau zakat, kemudian dia tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Alasannya
pemimpinnya sudah wafat. Yang ketiga, memerangi nabi palsu. Apa nabi palsu? Ya, nabi palsu orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, dia itu tidak diangkat sebagai nabi, tapi dia mengaku-ngaku sendiri kalau saya ini nabi. Nah, itu namanya nabi palsu. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan ayat Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Tadi yang pertama memerangi kaum murtad. Nah, ini terus akhirnya langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah supaya orang murtad ini bisa sadar dan kembali lagi ke ajaran yang benar, artinya memeluk agama Islam. Ya, peperangan melawan kaum murtad itu namanya perang Riddah. Kemudian untuk pembagian zakat ini juga sudah bisa diatasi oleh Abu Bakar dan dia akhirnya sadar dan mau mengeluarkan zakat. Nabi palsu, lah ini nabi palsu ini ada 4. 1. Aswad al-Ansi, dia adalah pemimpin suku Badui di Yaman. 2. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. 3. Malik bin Nuwairah. 4. Musailamah al-Kadzab. Yang pertama, Aswad al-Ansi itu adalah dia suku Badui di Yaman yang berhasil merebut Najran dan San'a dari kekuasaan Islam. Abu Bakar kemudian mengirim Zubair bin Awam untuk mengatasi Aswad al-Ansi supaya Aswad al-Ansi itu mati terbunuh. Ya, kemudian Zubair bin Awam melaksanakan tugasnya yaitu sampai di Yaman. Ternyata setelah tiba di Yaman, Aswad al-Ansi sudah mati terbunuh karena dibunuh oleh gubernur Yaman. Selanjutnya yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Tulaihah ini juga mempunyai pengikutnya adalah dari Bani Asad, Hutafan dan Bani Amir. Ya, kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid. Pertempuran itu terjadi di dekat sumur Buzakah, tapi akhirnya berhasil dimenangkan pasukan Islam. Yang ketiga, Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini menguasai Bani Yarbu dan Bani Tamim. Ya, untuk mengatasi Malik bin Nuwairah ini, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid dan akhirnya Malik bin Nuwairah mati terbunuh dalam pertempuran. Yang keempat, Musailamah al-Kadzab. Untuk menghadapi Musailamah al-Kadzab ini adalah sangat berat. Karena Musailamah al-Kadzab mempersiapkan pasukan yang berjumlah 40.000 orang pasukan. Dia mempunyai pengikutnya adalah dari Bani Hanifah di Yamamah. Dengan menghadapi Musailamah al-Kadzab, maka Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah untuk perang melawan Musailamah al-Kadzab. Kemudian dibantu oleh Khalid bin Walid karena Ikrimah dan Surahbil merasa terdesak. Ya, dan dibantu oleh Khalid bin Walid datang perang melawan Musailamah al-Kadzab. Dalam peperangan itu, pasukan pemberontak berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin sebanyak 10.000 orang lebih terbunuh, termasuk Musailamah al-Kadzab mati terbunuh dalam peperangan itu. Nah, perang itu dinamakan perang Yamamah. Sedang tadi perang yang melawan kaum murtad, tadi perang Riddah. Perang melawan nabi palsu, terutama Musailamah al-Kadzab, namanya perang Yamamah. Selanjutnya yang kedua, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikumpulkan? Karena semula ayat Al-Quran itu tulisannya berceceran. Ada yang ditulis di pelepah daun kurma, ada yang di batu, ada yang di pohon. Nah, itu sesuai ayat yang diterima langsung ditulis. Nah, maka dari itu saran dari Umar bin Khattab, Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan ayat Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam perang Yamamah. Kalau para penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal, maka akan kesulitan untuk mengumpulkan
Al-Quran atau mencari data tentang Al-Quran. Maka dari itu usul dari Umar bin Khattab itu diterima oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Setelah terkumpul menjadi mushaf, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar sendiri. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Untuk memperluas wilayah Islam yang dilakukan Abu Bakar adalah langkah-langkahnya ini ada 3. Yang pertama, diajak masuk Islam sehingga jiwa serta hartanya dilindungi. Kalau dia mau masuk Islam, jiwa hartanya dilindungi. Yang kedua, tidak memaksa masuk Islam, tetapi harus membayar jizyah. Jizyah itu pajak perlindungan yang sangat ringan. Jiwa serta hartanya juga dilindungi. Yang ketiga, apabila jalan damai tidak mau, maka akan diperangi. 3 hal inilah yang disampaikan oleh para dai dalam memperluas wilayah Islam. Tapi akhirnya dia banyak yang memilih nomor 1. Dia mau masuk Islam, jiwa hartanya akan dilindungi atau mendapat perlindungan. Terus sasaran yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu untuk memasuki daerah baru sebagai sasaran dakwah kaum muslimin itu adalah di bawah kekuasaan Persia dan Bizantium. Untuk Persia, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah untuk mengajak daerah tersebut supaya dia mau masuk Islam. Dan akhirnya berhasil, banyak yang masuk Islam. Ini di Persia. Kemudian yang di Bizantium ini pasukannya berjumlah 240.000 orang. Ya, karena Bizantium dia tidak mau dari 3 hal ini, nomor 1 tidak mau, nomor 2 tidak mau, dia memilih nomor 3. Jalan damai tidak mau, maka akan diperangi. Maka dia mempersiapkan pasukan sejumlah 240.000 orang. Dan kaum muslimin sementara pasukannya hanya 18.000 orang. Pasukan kaum muslimin hanya dibagi 4 pasukan untuk melawan Bizantium. Yaitu 1 pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, 2 pasukan Amr bin As ke Palestina, 3 pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordania, 4 pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Him. Pertempuran itu terjadi di pinggir sungai Yarmuk. Maka peperangan itu dinamakan Perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk ini perang melawan Bizantium atau Romawi, terjadi di pinggir sungai Yarmuk. Ketika perang masih berlangsung, mendengar berita Abu Bakar wafat, maka posisi Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, sedang Khalid bin Walid posisinya diganti Musanna bin Harisah, karena sementara di Khalid bin Walid juga ikut dalam pertempuran, diserahkan pada Musanna bin Harisah karena perang belum berakhir. Perang itu memakan korban jiwa yang sangat banyak. Walaupun demikian, tapi akhirnya dimenangkan kaum muslimin. Demikian mengenai Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama. Ya, kemudian ini beliau Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Telah lebih kurang dari selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Jadi Abu Bakar itu dia sakit selama 15 hari. Tetapi ketika dalam keadaan sakit itu dia berwasiat agar nanti sepeninggal Abu Bakar, Umarlah yang menggantikannya. Anak-anak, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga anak dapat bisa memahami dan bisa mengerjakan soal berikut. Nah, ini soalnya akan saya bacakan. Pilih dari salah satu jawaban huruf A, B, C, atau D, jawaban yang kamu anggap benar. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah A. Pengganti, B. Pemimpin, C. Para pengganti yang mendapat petunjuk,
D. Para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin terdiri 4 sahabat Nabi. Yang pertama adalah A. Ali bin Abi Thalib, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Utsman bin Affan. Nomor 3, Rasulullah wafat hari Senin tanggal A. 12 Rabiul Awal 9 Hijriah, B. 12 Rabiul Awal 10 Hijriah, C. 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, D. 12 Rabiul Awal 12 Hijriah. 4. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor akhirnya dapat diselesaikan oleh A. Umar bin Khattab, B. Utsman bin Affan, C. Ali bin Abi Thalib, D. Abu Bakar As-Siddiq. 5. Di antara nabi palsu yang terbunuh oleh gubernur Yaman adalah A. Musailamah Al-Kadzab, B. Malik bin Nuwairah, C. Aswad Al-Ansi, D. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. 6. Perang melawan nabi palsu sangat besar dinamakan perang A. Riddah, B. Yamamah, C. Yarmuk, D. Badar. 7. Kodifikasi Al-Quran yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai ketua adalah A. Zubair bin Awam, B. Zaid bin Sabit, C. Khalid bin Walid, D. Amru bin As. Nomor 8. Pajak perlindungan yang sangat ringan disebut A. Jizyah, B. Kharaj, C. Ghanimah, D. Ariyah. 9. Pertempuran terjadi melawan pasukan Bizantium disebut perang A. Yamamah, B. Riddah, C. Yarmuk, D. Uhud. 10. Abu Bakar meninggal pada usia A. 60 tahun, B. 61 tahun, C. 62 tahun, D. 63 tahun. Demikian, selamat mengerjakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.